Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra RKS. Ya, kembali lagi bersama Fala Filanu di Terobosan OPD. Di kesempatan kali ini Fala senang banget ya ditemanin sama dari Kormi, ya Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Telah hadir bersama Fala Filanu di sini ada Ketua Kormi Kabupaten Pekalongan, Bapak Joharno. Bapak, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terus selain dari Pak Joharno ada dari pengurus Kormi, Dr. Hamim. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Selamat siang. Oke, lanjut dan yang terakhir ya Fala bersama juga dengan perwakilan Inorga, ada Bapak Edi. Ya, selamat siang. Pastinya bakalan ngobrol-ngobrol ya Pak ya mengenai Kormi kemudian Inorga itu seperti apa begitu. Nah, mungkin pendengar di rumah nggak sabar ya, harus sabar ya. Karena dari tadi senang banget nih, semangatnya menular nih ya Pak ya. Cuma Fala ini kayaknya salah kostum ya, harusnya pakai olahraga ya, begitu. Oke, tidak apa-apa ya. Kita mungkin ke Pak Joharno dulu nih ya, yang dari tadi sudah bersemangat nih ya, nggak kalah sama Pak Dr. Hamim sama Pak Edi ya. Oke, Pak Joharno nih, Fala pengen tahu dan mungkin Mitra RKS yang di rumah nih, bagaimana sih gambaran dari persiapan Kormi Kabupaten Pekalongan kaitannya dengan Forda tahun 2025? Oh gitu ya, terima kasih. Jadi sebelum kita jelaskan tentang persiapan, kita perlu flashback dulu ya, bahwa Kormi di Kabupaten Pekalongan secara definitif itu baru lahir istilahnya sekitar 4 bulan yang lalu. Walaupun sebelumnya memang sudah ada Kormi, tapi tidak eksis istilahnya karena terjadi kevakuman kepengurusan. Sehingga baru pada 4 bulan yang lalu Kormi itu terbentuk. Nah, kemudian Kormi setelah lahir di Kabupaten Pekalongan langsung dihadapkan ke mega event. Ya, saya katakan Forda ini adalah mega eventnya Kormi di tingkat kabupaten. Karena di situ multi Inorga yang pertandingan. Insya Allah, walaupun kami baru, kami tetap optimis. Ya, kami akan ikut berpartisipasi di dalam Forda 2025 di Surakarta ini dengan semaksimal mungkin. Dan keberangkatan kami, sekali lagi bukan untuk rekreasi, kami targetkan, ya karena kemarin di Forda yang sebelumnya kita ada di 4 besar dari bawah, ya, kita setidak-tidaknya nanti ada di pertengahan, syukur-syukur bisa nembus di 10 besar. Itu target yang menurut saya realistis gitu ya. Luar biasa sekali ya, ternyata ada target yang mungkin bisa harus dicapai ya Pak. Betul. Dan mungkin Mitra RKS yang di rumah nih belum tahu nih Pak tentang Kormi ataupun Inorga itu seperti apa. Mungkin dijelaskan terlebih dahulu Pak ke Mitra RKS yang di rumah. Ya, kami jelaskan. Jadi Kormi itu bagian dari Indo Olahraga secara nasional. Ada KONI, ada Kormi, kemudian ada olahraga pelajar, kemudian ada olahraga disabilitas. Nah, Kormi ini adalah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Yang sebelum Kormi ada yang namanya Kormi tapi pakai olahraga rekreasi. Ya, sebelumnya adalah Formi, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Kemudian berganti menjadi Komite Olahraga Masyarakat Rekreasi Masyarakat Indonesia, dan sekarang jadilah Kormi, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Tidak ada kata rekreasi, dan Inorga adalah induk organisasi olahraga. Kalau di KONI namanya cabang olahraga, gitu ya. Mungkin masyarakat awam mungkin menilai Inorga ini sebagai cabur ya Pak. Betul, ya? Cabur ya. Baik, kira-kira ada berapa nih Pak total kontingen yang nanti akan diberangkatkan ke Forda Jateng? Jadi kalau berbicara Inorga secara Kormi nasional itu mungkin 50 lebih Inorga yang sudah bergabung. Tetapi untuk Kormi Pekalongan, Kabupaten Pekalongan itu baru 17 Inorga yang bergabung. Adapun yang sudah siap untuk berkompetisi di ajang Forda ini baru 13. 12 itu nanti targetnya prestasi. Yang satu Inorga namanya KJNI, ya, Komunitas Jalan Nordik Indonesia. Ini sifatnya nanti baru eksebisi, belum diperlombakan di event Forda itu. Jadi kita mengikutkan 12 Inorga. Untuk Kabupaten Pekalongan, dari 12 Inorga ini nanti akan diperkuat 138 penggiat namanya. Bukan atlet, tapi pegiat ya.
Nah, itu mungkin bisa menjadi catatan ya mitra RKS yang di rumah, bahwasanya ada 12 inorga yang nanti akan berangkat ke Forda Jateng, dan ada penggiat ya Pak ya namanya ya. Pegiat yang nanti juga akan berkompetisi ya Pak. Betul. Ya. Begitu. Nah, terima kasih Pak Juwarno, kita beralih ya ke Dr. Hamim nih. Kira-kira persiapan nih Pak yang telah dilakukan mungkin seperti apa? Ya. Jadi persiapan para pegiat ini dari 12 inorga ini tentunya yang namanya olahraga kan pasti mereka sudah ada persiapan. Cuman perbedaannya dengan KONI itu karena bukan jalur prestasi, di mana KONI itu pasti ada evaluasi, ada terus kemudian kompetisi di lokal dulu, baru kemudian nanti bertahap. Ya. Tapi kalau di KORMI karena ini bukan jalur prestasi, sehingga ya mereka punya siap maju, membawa nama inorga, membawa nama KORMI, membawa nama Kabupaten Pekalongan, ya gitu. Jadi mereka karena kita ada 12 atau cuma total 17 ini secara tidak langsung baru dalam 4 bulan ini tadi Pak Ketum menyampaikan, sehingga kita ini persiapannya memang dalam waktu singkat. Pokoknya yang penting sekarang ini ayo kita tunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan ini KORMI-nya eksis, ya. Kita tunjukkan juga kepada Kabupaten Pekalongan, pemerintah daerah, bahwa ini loh ada KORMI, ya gitu. Jadi ini sangat bersemangat sekali, mereka sangat siap sekalipun berlatihnya hanya dalam waktu singkat. Iya. Oh, dengan waktu yang singkat ya Pak ya, dengan pastinya target yang luar biasa ya. Betul. Begitu. Nah, kita mungkin ke sudut pandang dari inorganya nih, ada Pak Edi ya Pak ya. Nah, kira-kira dari persiapan teman-teman di inorganya seperti apa Pak? Alhamdulillah, terima kasih bahwa kita inorga, induk olahraga ya, kalau dalam lain di KONI kan namanya cabur, kalau kita inorga. Dan alhamdulillah para pengurus KORMI dengan dikomandoi oleh Pak Juwarno begitu semangat, akhirnya inorga kita juga semangat Pak. Dulu kita juga pernah ikut Forda tahun 2024 ya. Itu nyun sewu KORMI tahun itu ada KORMI tapi goib. Artinya apa? Artinya bisa tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Nah ini otomatis kan dari pemerintah daerah belum begitu kurang semangat, kurang kuat. Nah ini setelah diresmikan Pak Juwarno sekaligus sebagai Ketua Dewan semangat, dan dia akan dibantu sekretariat oleh Ibu Bupati, teman-teman inorga. Kebetulan saya dari salah satu inorga yaitu Indonesia Taekwondo Fund, akan membuktikan bahwa kita tidak main-main. Di sana bukan ajang coba-coba, di sana adalah ajang meraih prestasi, dan kami sangat yakin sekali bahwa untuk tahun ini Kabupaten Pekalongan bisa unjuk gigi. Demikian. Nah, tadi kita sempat mendengar nih, Pak Juwarno bilang kalau misal kita menargetkan di 10 besar ya Pak ya. Kira-kira nih ada prediksi nggak? Kira-kira inorga mana nih yang bakal on top gitu Pak? Ya. Oke, terima kasih Mas Falah. Jadi kami berbicara 10 besar itu memang target nanti, tapi kita toh realistis ya. Artinya persiapan yang minim, kemudian pendukungan anggaran yang minim karena kami tidak sempat melakukan TC ya, training center. Ya, jadi kami hanya menginstruksikan kepada inorga untuk berlatih sendiri-sendiri. Tapi insya Allah dari event yang kita ikuti, dari inorga yang berjuang di ajang Forda itu, yang kita prediksikan bisa mengangkat nama baik Kabupaten Pekalongan melalui prestasi medali itu ya insya Allah dari anak asuhnya Pak Edi, dari ITF, kemudian dari Yoski, kemudian dari Hadang tahu ya, Hadang itu Gubak Sotor, kalau di anu Gubak Sotor itu, dan mungkin event-event yang lain ya. Itu insya Allah lah kita insya Allah lebih bisa berbicara daripada tahun yang kemarin. Karena ini kita persiapkan walaupun mendadak, kemudian waktunya singkat, tapi kita persiapkan. Pastinya ada persiapan nih ya yang akan dilakukan gitu. Nah tadi nih, taekwondo menjadi salah satu yang diprediksi on top nih Pak Edi nih. Kira-kira ada strategi nggak Pak? Ya siap. Alhamdulillah kebetulan saya juga sebagai wasit nanti di sana, di Taekwondo Fund Jawa Tengah. Jadi sedikit banyak saya tahu kekuatan Taekwondo Jawa Tengah
Makanya kita harus menargetkan ya, kita tidak main-main, kita harus mendapatkan emas ya. Karena Forda tahun lalu di Purwokerto tahun 2024 anak didik saya mengirimkan 4 pegiat atau 4 atlet meraih 1 medali perak dan 3 medali perunggu. Nah ini harus meningkat dari tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu kita mengirim 4 dan ini kita naik 100% di bawah kendali komando Pak Juwarno. Kita habis-habisan kita men-TC atau melatih anak didik kita penggiat, jumlahnya 11 dan yang layak untuk di pertandingan meraih medali adalah 9. Akhirnya kita mengirimkan 9 di sana, Pak. Baik, ternyata yang dikirimkan yang luar biasa ya pastinya Pak ya. Dan pastinya dengan strategi-strategi yang nantinya bisa bikin minder lawan begitu ya. Oke, kita beralih ke Dr. Hamim nih. Untuk dukungan dari Kormi sendiri seperti apa Pak biasanya? Ya, yang jelas memang saat ini dengan ketum ini Bapak Juwarno ini maksimal sekali. Kita melihat bahwa Forda tahun yang lalu di Purwokerto itu kita hanya 4 inorga. DKKI, ITF, ULD, sama Fortina. Ada hanya 4. Sekarang 13. 12 ini jalur dilombakan, yang satu eksibisi. Kalau sudah ada eksibisi berarti tahun depan pasti akan ada lombanya. Artinya dari 4 langsung melompat menjadi 13%. Ya, ini kan luar biasa sekali. Jadi ketika Bapak Juwarno ini dikukuhkan menjadi ketum Kormi, kita langsung menggali potensi olahraga masyarakat yang memang ini masuk di bawahnya Kormi. Nah itu kita himbul, kita cari, ternyata mereka ada tetapi tidak ada wadahnya secara khusus. Nah sehingga akhirnya menjadi 13. Nah ini Kormi di bawah Pak Ketum Pak Juwarno ini betul-betul maksimal, monitor terus ya mereka latihannya. Kemudian juga para ketua inorga disupport betul ya sehingga akhirnya terbentuk. Tanpa support dari Kormi mereka pasti tidak akan jalan dengan baik. Ya. Pastinya saling bersinergi ya Pak ya untuk bisa membawa Kormi ini menjadi yang terbaik begitu ya. Ya. Nah kira-kira nih dari Pak Juwarno sendiri tantangan yang dihadapi ketika dari awal Kormi ini terbentuk sampai nanti mungkin akan menjelang Forda begitu. Oh gitu ya. Baik Mas Fala, jadi tantangan di dalam semua kegiatan itu biasanya ada 3 komponen. Biasanya man, money, and material. Ya, man itu faktor manusia, jadi pengurus inorganya ini tergantung. Ya, Kormi mau memacu kayak apa, tapi kalau ketua-ketua inorga ini tidak punya semangat atau spirit untuk maju bersama, ya ibaratnya menabur garam di tengah laut lah ya, bukan sia-sia. Tapi insya Allah semakin kesana, insya Allah inorga ini akan terbuka. Kemudian faktor yang kedua adalah money ya. Money itu adalah finansial atau materi, uang. Ya ini kendalanya memang di situ karena Kormi ini tidak bisa tercover seperti KONI. Ya kalau KONI itu memang sudah masuk anggaran ke APBD. Ya anggaran pemerintah pembangunan daerah kabupaten Pekalongan, tapi kalau Kormi belum. Ya, tapi kini saatnya masih kita perjuangkan agar seberapapun nilainya Kormi tetap mendapat kontribusi dari pemerintah daerah karena tujuannya sama-sama berprestasi. Karena KONI juga ada ajang namanya Porda, kita juga ada ajangnya berprestasi namanya Forda. Toh sama-sama kalau nanti berprestasi di tingkat provinsi juga akan diangkat tingkat nasional. Jadi sebetulnya sama. Juga sama-sama menyehatkan masyarakat. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga tantangannya adalah material. Material itu terkait dengan sarana dan prasarana. Ya terus terang masih banyak inorga di Kabupaten Pekalongan itu yang belum mempunyai sarana untuk berlatih. Saya kasih contoh aja misalnya Aspina Pak ya. Aspina. Ini Aspina itu adalah olahraga yang dalam inorga dalam naungan Kormi tapi ini sepeda tanpa pedal ya, sepeda pushback ini untuk balita-balita.
Ini kami terpaksa berlatihnya di luar Kabupaten Pekalongan. Ada yang di lapangan Jetayu, ada yang di Pendopo Lama, ada yang di tempat lain tapi masih di kota Pekalongan. Nah ini harapan kami ke depan juga ini sudah bisa tercover lah. Mungkin ada sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah kabupaten untuk membantu ya anak-anak kita untuk mulai gemar berolahraga. Karena olahraga itu tidak bisa serta-merta kita orang tua mau diajak olahraga, tidak bisa. Harus dicintai dari mulai anak-anak. Saya kira itu ya, tantangannya ada 3 yang perlu kami sampaikan. Ternyata tadi juga di-mention ya Pak ya soal olahraga untuk anak-anak juga ya tadi. Betul. Ya. Ternyata Kormi ini dari anak-anak sampai dewasa. Betul. Ya. Manula. Lansia juga ada ya. Luar biasa. Kita harus hidup sehat ya Pak ya dari kecil ya. Betul. Harus bisa dibiasakan ya. Nah Pak Juharno nih, tadi bercerita mengenai kendala. Nah dari support pemerintah sendiri seperti apa Pak? Ya alhamdulillah ya kami setelah kami berdiri dengan zero budget, dengan anggaran 0, tapi kami bisa bergerak. Yang pertama karena kesadaran para pengurus kami ajak untuk bareng-bareng. Untungnya di Kormi kami di backup oleh orang-orang yang maniak terhadap olahraga. Seperti Pak Dr. Hamid, kemudian Pak Edi dan yang pengurus yang lain. Itu maniak itu terhadap olahraga. Rela ngerogoh kantong pribadi, menyediakan waktu khusus untuk membina olahraga yang ada di Kabupaten Pekalongan. Itu yang menjadikan kita semua. Adapun peran serta masyarakat Kabupaten Pekalongan ini sudah lumayan Pak. Ini terbukti pada saat kami pelantikan. Kami difasilitasi oleh Ibu Bupati, kami dipinjamin aula Setda lantai 1 untuk kegiatan pelantikan Kormi. Kemudian kemarin kami juga difasilitasi lagi sama beliau sarana dan prasarana yang ada di Setda ini untuk pelepasan kontingen menuju ke Surakarta. Dan insya Allah ya kami juga diberikan support berupa anggaran melalui aspirasi kami anggota dewan untuk mendukung pelaksanaan Kormi ini. Maka dari itu kami sampaikan kepada seluruh pengurus Kormi dan juga ketua Inorga, kita tidak akan dibiarkanlah sepanjang kita bisa berkontribusi yang positif kepada pemerintah Kabupaten Pekalongan. Nah inilah momentum untuk kita menunjukkan prestasi. Kalau kita nanti di Solo itu bisa berprestasi, saya yakin pemerintah Kabupaten Pekalongan akan memberikan perhatian yang lebih terhadap Kormi. Itu aja. Nah, kita pengen tahu nih kira-kira di Kormi itu ada inorga apa aja? Mungkin ke Dokter Hamim ya, Dokter ya. Di Kormi ini ada olahraga apa aja nih, Dok? Jadi di Kormi itu saat ini ada 17 di Kabupaten Pekalongan. Yang secara keseluruhan sebenarnya ada 15. Tapi yang baru tergali di Kabupaten Pekalongan baru ada 17. Yang pertama ini ada Portina, pelestari olahraga tradisional. Itu isinya ada hadang tadi, hadang atau kupak sodor, kemudian ada tari tambang, ada egrang, ada gebuk bantal, ada dorong bambu. Itu yang itu belum, baru hanya hadang saja dari Portina itu. Ya, kemudian ada DKKI, karate, ya, karate. Kemudian ada ITF, tadi Pak Edi, Indonesia Taekwondo Fun. Perbedaan dengan KONI, kalau KONI itu ada fun-nya, ya, jadi lebih ke happy itunya. Itu. Kemudian ada beberapa macam senam, dari STI Senam Tera, ada senam asma di YAI, Yayasan Asma, kemudian ada Asosiasi Senam Kebugaran, ada IOSKI, Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia, di mana IOSKI ini tarian yang gerakannya dibuat senam, ya. Jadi tidak luas gerakan olahraga, tapi mengambil dari tarian, ya itu. Kemudian ada lagi Aspina itu yang asosiasi Pusbaik yang tadi tanpa pedal itu sudah tanpa pedal, rata-rata balita, ya. Kemudian ada Pergatsi, Persatuan Gateball Indonesia, itu yang pakainya palu, ada bola, kemudian ada gawang kecil-kecil itu, ya, itu Pergatsi. Kemudian ada Vespati, Federasi Panahan Tradisional. Vespati ini kalau di KONI itu pakai panah modern, tapi kalau yang Vespati Kormi ini pakai anak panah yang tradisional, ya itu.
Yang belum di Vespati Kabupaten Pekalongan adalah yang panah pakai kuda. Nah, kudanya kan agak sulit tuh. itu. Kemudian ada KOSTI, komunitas sepeda tua. Ya, sepeda tua. Jadi yang tua bukan orangnya ya, sepedanya ya. Sepedanya. Cuman kebetulan orang-orang tua yang suka itu. Kemudian ada KJNI, komunitas jalan Nordik ke Indonesia, itu yang pakainya tongkat ski itu. Ya. Kemudian ada Perwatusi, Persatuan Warga Tulang Sehat. Ya. Itu kan semua senam semua itu. Kemudian ada Asyafi. Asyafi itu khusus untuk asosiasi para instruktur senam dan fitness. Ya, itu. Itu sudah semua belum nih? Ya, kurang lebih. Iya. Kurang satu, YAI. Oh, itu tadi senam. Iya, itu ada. Yayasan Asma. Yayasan Asma. Itu bukan mengumpan orang asma, tapi senam untuk supaya bagus paru-parunya. Nah, jadi pesertanya, anggotanya bukan orang-orang asma, tapi orang yang merasa ingin paru-parunya bagus, ikutlah senam asma, senam untuk mengolah paru-paru kita supaya baik ya. Gitu. Cukup beragam ya ternyata ya Pak. Yeah. Ada dari senam tadi ya, kemudian apalagi Pak tadi sepeda ya, panahan dan macam-macam. Sepeda yang anak kecil tanpa pedal, ada yang sampai orang tua yang ondel itu ya. Jadi intinya memang dari balita sampai ke lansia. Kemudian Kormi ini khususnya olahraga masyarakat supaya yang ada di masyarakat ini tidak hilang, tidak punah, jadi dilestarikan. Mungkin nih mitra RKS yang tertarik ya dengan olahraga-olahraga yang disebutkan sama Dokter Hamim tadi, mungkin bisa gabung ya dokter ya. Saya tertarik sama ini dok, tadi yang sepeda itu kayaknya seru ya. Oh iya, pasti ya. Iya, sepeda tua. Iya, itu bagus, bukan sepeda yang tanpa pedal ya. Bukan. Tapi sepeda tanpa pedal untuk yang dewasa ada. Oh, dewasa ada, berarti boleh ikut tuh dok ya? Iya. Boleh. Jarang, tapi ada. Soalnya kebetulan nggak bisa naik sepeda dok, jadi bisanya sambil ini. Oh iya. Gitu ya. Oke, nah tadi disebutkan juga ada ITF, Indonesian Taekwondo Fund. Kebetulan di sini ada Pak Edi juga ya Pak ya. Nah, kita beralih ke Forda lagi nih Pak. Kira-kira persiapan sejauh ini yang sudah dilakukan apa Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Bahwa secara pribadi saya langsung menangani Indonesia Taekwondo Fund ya, Taekwondo yang menyenangkan ya. Itu di samping biasanya latihan 1 minggu 2 kali. Tapi ini karena kita persiapan Forda, ini kita ditambah 3. Jadi dalam 1 minggu kita latihan 5 kali ya. Yang 3 adalah tambahan untuk persiapan, yang 2 adalah latihan wajib. Ya nanti ada 2 hari adalah untuk pemulihan otot-otot biar tidak kaku dan lain sebagainya ya. Dan alhamdulillah kemarin anak-anak kita yang juara Forda yang belum juara 1 aja melanjutkan kuliah sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, di antara di UNES dan UNY diterima lewat jalur prestasi. Ya, jadi sertifikat atau piagam dari Kormi levelnya sama juga yang dikeluarkan oleh dari KONI, karena secara regulasi dua-duanya adalah induk organisasi yang diakui oleh negara. Jadi kita mengharapkan bagi para pelajar tidak hanya SD, SMP, SMA, monggo silahkan bergabung dengan kita di Kormi lewat jenjang olahraga yang disenangi. Gitu. Luar biasa, kebetulan saya dan teman saya yang di belakang kamera ini suka taekwondo Pak. Jadi barangkali nanti mau ikut ya Pak ya. Ya. Ngomong-ngomong kalau mau ikut gimana tuh Pak caranya Pak? Caranya gampang, tinggal mengisi formulir pendaftaran, terus nanti mencoba, karena taekwondo adalah bisa dikatakan 75% bela diri yang mengandalkan tendangan kaki ya. Terus yang lain menggunakan tangan, ada tangkisan, ada pukulan, itu ya. Jadi setelah itu nanti kalau memang cocok itu berseragam. Setelah itu nanti latihan, ikut ujian, berjenjang, nanti ikut sertifikasi seperti Bapak Ibu Guru. Jadi pelatih tidak hanya melatih saja, tapi harus lulus sertifikasi pelatih. Baik, itu ya mitra RKS yang mau gabung taekwondo ya, termasuk saya dan teman saya, boleh nanti kita daftar ya. Kalau untuk syaratnya Pak, masuk di ITF itu apa aja Pak? Syaratnya tidak sulit, syaratnya tidak hanya yang sehat,
yang kurang sehat pun biar sehat bisa masuk. Bisa, ya. Tinggal mengisi formulir aja, ya tujuannya apa? Biar kita bisa komunikasi. Yang penting kita tanamkan di dalam organisasi ITF itu senang. Setelah senang kan tidak beban, baru kita salurkan. Ini mau menjadi pegiat atlet atau sekedar mau menjaga diri. Kalau bagi cewek sangat perlu sekali menurut kita, karena di zaman era globalisasi ini banyak tantangan, ya, jadi cewek harus bisa menjaga dirinya sendiri, tidak hanya cowok atau pacarnya saja, tapi harus bisa menjaga dirinya sendiri. Tuh ya, jadi nggak cuma cowok doang, yang cewek juga harus ya Pak ya, harus bisa malah menjaga penting. diri. Nah itu bisa gabung di ITF nanti bareng Siap. sama Pak Edi ya Pak ya. Oke, nah kita beralih ke ini ya, apa namanya Pak Juharno ya, terkait dengan harapan mungkin untuk Inorga dan juga untuk Kormi secara keseluruhan, mungkin bisa disampaikan Pak. Oke, Mas Palah ya, jadi harapan kami selaku orang yang dipercaya mengomandani Kormi di Kabupaten Pekalongan, saya senantiasa berharap ya selama ini kepengurusan yang ada di bawah kami ini sudah cukup harmonis. Yang pertama ini harus kita pertahankan, kemudian masing-masing pengurus ini mempunyai tanggung jawab moral untuk membesarkan Kormi, bagaimana caranya menambah dan menambah lagi Inorga agar bisa bergabung lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, kita tetap juga harus mensukseskan visi dan misi Ibu Bupati Pekalongan, yaitu diantaranya membuat masyarakat Pekalongan yang sehat, bahagia dan sejahtera. Ini tujuan kami ya. Yang penting olahraga itu tujuannya sehat ya dan sejahtera. Kalau sehat insya Allah nanti sejahtera. Kalau orang kaya pun kalau sakit kan tersiksa kan ya gitu ya. Ya kan walaupun Pak Dr. Hamim ini ya kalau nggak ada orang sakit ya nggak kerja kan ya gitu. Tapi tetap kita ciptakan adalah masyarakat yang sehat dan sejahtera. Itu tujuan Kormi yang paling utama, memberikan kontribusi kepada pemerintah seperti itu. Baik, kita harus mendukung ya Kormi dan pastinya keberlangsungan di olahraga di Kabupaten Pekalongan. Apalagi ini menjelang Forda ya, kita bersama-sama berharap semoga bisa on top ya Pak Amin, ya. amin, Di amin. Jawa Tengah nanti ya. Dan ternyata tak terasa ya Pak ya waktu kita. Biasa keasikan ngobrol jadi nggak terasa ya Pak ya. Dan nanti kita boleh ngobrol-ngobrol lagi. Dan pastinya Mitra RKS yang penasaran mungkin dengan Kormi ya nanti bisa kunjungi aja sosial medianya ya Pak ya. Ya, Ada ya bisa. di sosial medianya Kormi pastinya. Di sana bisa dikepoin nanti yang mau tanya-tanya boleh. Begitu. Terima kasih Pak Juharno, Dr. Hamim dan juga Pak Edi ya atas sharing-sharingnya di sore hari ini. Pastinya Mitra RKS tambah bersemangat nih ya Amin. untuk berolahraga dan Siap. pastinya Falah juga ya. Siap. Dan terima kasih juga Mitra RKS yang di rumah ya yang sudah menyimak ya dari tadi sampai sekarang, dan kita pastinya bertemu di next episode yang pastinya nggak kalah luar biasa. Jangan lupa untuk selalu pantengin ya sosial media kita di RKS_Kajen ya, di YouTube channel juga di RKS TV Channel. Falah Filano pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.